Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas praktek hitobah, saya Waldaniati dari KPI 6 STAYDI Lubuk Sikaping akan membuat sebuah video pendek tentang praktek hitobah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Langkah yang pertama, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat berupa rahmat kesehatan dan kesempatan, rahmat iman dan rahmat ihsan yang masih tertanam dalam jiwa kita pada saat sekarang ini. Langkah yang kedua kalinya, sholawat dan beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan memberikan tema pembahasan kita kali ini, yaitu jiwa yang tenang di tengah fase quarter life crisis-nya anak muda. Kita sebagai manusia pasti mendambakan yang namanya ketenangan, ya kan? Hidup yang tenang, jiwa yang tenang akan memudahkan sifat-sifat baik masuk ke dalam jiwa kita, seperti sifat ridha, syukur, ikhlas, dan lainnya. Akan tetapi, sekarang ini sangat sulit untuk kita mendapatkan yang namanya ketenangan jiwa, apalagi di era media sosial pada saat sekarang ini. Banyak hal-hal yang ada di media sosial yang sering membuat jiwa kita tidak tenang. Di era yang serba cepat pada saat sekarang ini, di samping kemudahan yang sangat banyak ditawarkan, juga tidak luput banyaknya hal negatif yang semakin mudah untuk dijangkau, khususnya untuk anak muda. Sebagai pengguna media sosial terbanyak, banyak anak muda yang terjerumus ke dalam masalah berkat media sosial ini. Dalam dunia psikologi, ada yang namanya fase quarter life crisis. Ini merupakan istilah psikologi yang merujuk kepada keadaan emosional seseorang yang berusia 18 hingga 30 tahun. Mereka akan merasakan seperti kekhawatiran, keraguan terhadap kemampuan diri, dan kebingungan untuk menentukan arah hidup, yang umumnya dirasakan oleh orang-orang yang berusia segitu. Krisis ini dipicu oleh banyaknya tekanan baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan, belum mempunyai tujuan hidup yang jelas sesuai dengan nilai yang diyakini, serta banyaknya pilihan dan kemungkinan sehingga bingung untuk memilih. Dan pada masa ini banyak anak muda yang sibuk mencari ketenangan. Akhirnya mereka mencari ketenangan kepada jalan yang salah seperti narkoba, pergaulan bebas, dan hal-hal di luar batas lainnya. Mereka melakukan hal tersebut untuk menangani depresi mereka. Mereka menganggap hal tersebut bisa memberikan ketenangan ke dalam jiwa mereka, padahal tidak ada sedikit pun ketenangan di sana. Ketenangan yang mereka cari sebenarnya ada dalam diri mereka sendiri, tapi mereka tidak ingin mengakuinya. Mereka malah mencari ketenangan ke sana, ke sini, pergi pagi, pulang pagi, coba maksiat sana, coba maksiat sini, sehingga hati mereka semakin gelisah. Ibarat meminum air laut untuk melepaskan dahaga, tidak akan bisa. Carilah ketenangan di dalam hati kita sendiri, di dalam diri kita sendiri, dengan berserah diri kepada sang pemilik diri ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Carilah Allah, sesungguhnya Allah itu sangatlah dekat, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, katakanlah bahwasanya aku sangat dekat dan aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Allah itu sangat dekat. Kita tidak perlu susah-susah mencari ketenangan di luar sana. Cukup cari Allah di dalam diri kita, di dalam hati kita. Mintalah semuanya kepada Allah.
Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Jangan ragu dalam meminta kepadanya. Jika memang itu yang terbaik, Allah akan kasih. Tapi ada golongan anak muda yang melewati fase quarter life crisis ini dengan cara yang benar. Mereka melewati fase ini dengan cara lebih dekat kepada sang pemilik segalanya. Mereka mengakui dan mereka mengetahui hakikat mereka sebagai hamba yang sangat butuh pertolongan dari sang penciptanya, sehingga mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali berada di persimpangan jalan yang membuat mereka bingung harus melakukan apa, mereka terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Dan setiap kali ada masalah yang datang menerpa, mereka terlebih dahulu mengadukannya kepada Allah, sehingga hati mereka tidak pernah gundah. Karena mereka merasa ada zat yang maha besar yang sedang membimbing langkah-langkahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi taqma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yang artinya orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang berada di fase ini, atau teman-teman yang akan merasakan fase ini, kita jangan sampai salah mencari tempat untuk menenangkan jiwa. Kita jangan merasa sendirian melewati ini semua. Saya tahu mungkin ini tidak mudah untuk kita semua. Mungkin bahu kita tidak cukup kuat untuk melewati ujian pendewasaan ini. Tapi kita harus tetap yakin bahwa ada zat yang maha besar yang sedang menuntun langkah-langkah kita. Dia selalu ada dalam diri kita. Dia akan selalu memberikan semua yang kita minta selagi kita mau meminta kepadanya. Mungkin kegelisahan yang selama ini kita rasa karena kita sudah lama pergi darinya. Kembalilah, Allah selalu membuka pintu untuk kita hamba-hambanya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa memetik hikmah dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.